الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali, kita bisa bermuajahah kembali dalam rangka menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Semoga aktivitas kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya, dan semoga insyaallah kita kelak termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak, Ibu, Bapak jamaah salat Jumat Masjid Al-Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib naik mimbar, kami dari DKM Masjid Al-Huda akan memberikan maklumat. Di antaranya adalah yang pertama, yang bertindak sebagai khatib dan imam pada Jumat hari ini yaitu Al-Ustaz Salman Al-Islami. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita, dan insyaallah pekan depan khatib dan imam akan disampaikan oleh Ustaz Zulkarnain. Selanjutnya waktu Jumat pada hari ini insyaallah pada pukul 11:46. Sekali lagi, waktu Jumat kita pada hari ini insyaallah pukul 11:46. Karenanya kami himbau kepada para jamaah yang masih berada di luar atau yang masih berada di rumahnya untuk segera melangkahkan kakinya ke Masjid Al-Huda karena sholat Jumat akan segera kita mulai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maklumat yang selanjutnya yaitu agenda pekanan Masjid Al-Huda pekan ini, yaitu di hari Sabtu tanggal 10 Desember yang bertepatan dengan 16 Jumadil Awal, yaitu ada kajian Sabtu pagi jam 8:15 sampai jam 9:30, yaitu kajian tafsir yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Syamsul Kamar. Kemudian kajian Ahad pagi ba'da subuh tanggal 11 Desember, waktunya ba'da subuh, insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Lasmardi Iswondo dengan tema Tadabbur Ayat Kursi. Adapun agenda yang selanjutnya di Masjid Al-Huda, insyaallah kami ada agenda rutin pekanan, yaitu hari Rabu malam Kamis. Agendanya adalah tahsin tilawah, tahsin juz 30. Dan alhamdulillah kemarin sudah kita pelajari tahsin surat Al-Kafirun, dan pekan depan hari Rabu malam Kamis kita akan tahsin surat Al-Kautsar. Dan insyaallah juga akan diadakan 2 kali selama satu minggu, 2 kali, yaitu hari Rabu malam Kamis dan hari Jumat malam Sabtu insyaallah. Itu adalah agenda pekanan di Masjid Al-Huda. Selanjutnya
Dan yang bertindak sebagai muazzin adalah Akhina Dodi Yudhistira. Baik, ini saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami memohon, kami menghimbau kepada para jamaah yang masih berada di luar atau yang masih berada di rumahnya agar segera melangkahkan kakinya ke Masjid Al-Huda, karena waktu Jumat pada hari ini yaitu 11.46 dan sebentar lagi akan masuk. Dan kami juga menghimbau kepada jamaah adik-adik agar bisa tertib selama pelaksanaan sholat Jumat berlangsung, dan ketika khatib sudah naik mimbar agar tidak ada yang berbicara. Dan bagi para jamaah untuk mengisi shaf yang paling terdepan terlebih dahulu. Demikian maklumat yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi at-ta'ati as-salati al-qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata al-fadila
wa ba'athu maqaman mahmud. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda yang meminta izin kepada beliau untuk ikut serta dalam berjihad fisabilillah, berperang di medan laga, berperang di medan tempur. Maka Rasul bersabda kepada pemuda tersebut, ahayun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Pemuda itu menjawab, iya, kedua orang tuaku masih hidup. Maka Rasul bersabda kepada anak muda tersebut, fafihi ma fajahid, maka jihadmu adalah kepada kedua orang tuamu dengan cara berbuat baik kepadanya, berbakti kepadanya, menyayanginya, merawatnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ayyul amali ahabu ilallah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Amalan apa yang paling afdol? Maka Rasul menjawab, yang pertama, amalan yang paling dicintai Allah adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Tsumma ay, kemudian apa lagi ya Rasul? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma ay, kemudian apa lagi ya Rasul? Rasul bilang al-jihad fisabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, dari dua hadis ini para ulama kemudian menyampaikan suatu hukum, bahwasanya seorang anak kalau mau ikut jihad, ikut perang di medan tempur, wajib hukumnya mendapat restu, mendapat izin dari kedua orang tuanya. Kalau tidak dapat izin dari kedua orang tuanya, dia tetap jihad fisabilillah, maka haram hukumnya. Yang kedua, jamaah yang Allah muliakan, tadi Rasulullah SAW menyampaikan ada 3 amalan yang paling dicintai Allah. Yang pertama, sholat tepat waktu. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Perhatikan jamaah yang Allah muliakan, berbuat baik kepada kedua orang tua didahulukan, kemudian baru jihad fisabilillah. Maka ulama kemudian menyampaikan hukum bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, hukumnya fardu ain, sementara jihad fisabilillah hukumnya fardu kifayah. Jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan, bahkan Allah Rabbul Alamin, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim merinci bagaimana tata cara berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sangat rinci. Itu termaktub di dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24.
Allah katakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu memerintahkan kepada kamu agar kamu tidak beribadah selain padanya. Wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu memerintahkan kepada kamu agar kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Rinciannya yang pertama, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila salah satunya sudah lanjut usia atau dua-duanya sudah lanjut usia, maka ketika mereka memerintahkan kepadamu, jangan sekali-kali membantahnya. Selagi perintah itu baik, selagi perintah itu bukan maksiat, tidak boleh kamu membantahnya. Yang kedua, wala tanharhuma. Jangan sekali-kali kamu membentak keduanya. Yang ketiga, wa qul lahumā qawlan karīmā. Berkata sopanlah di hadapan keduanya. Kalau bapak dan saudara mampu berkata sopan di depan bos, mampu berkata sopan di hadapan tamu, maka di depan kedua orang tua harus lebih mampu lagi. Karena perintah langsung dari Allah Rabbul Alamin agar kita berkata sopan di hadapan kedua orang tua kita. Yang keempat, kata Allah, wakhfil lahum janaha dzulli minar rahmah. Rendahkan sayap-sayapmu, rendahkan dirimu di hadapan keduanya. Jangan sombong. Walaupun kamu kaya raya, walaupun kamu memiliki jabatan kekuasaan yang tinggi, tapi saat kamu berhadapan di hadapan kedua orang tuamu, jangan sekali-kali sombong kamu. Ingat, kamu sukses, kamu kaya, kamu mencapai pada jabatan yang paling tinggi, ada andil dari kedua orang tuamu. Jangan sombong, kata Allah. Rendahkan sayap-sayapmu, rendahkan dirimu di hadapan keduanya. Yang kelima, kata Allah Ta'ala, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tuamu sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sayangi kedua orang tuaku sebagaimana kedua orang tuaku merawat aku, mendidik aku, menyayangi aku di waktu kecil. Jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan. Kemudian dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat Islam, ada hak-hak orang tua yang harus kita penuhi sebagai seorang anak. Alhamdulillah, hak anak sudah khotib sampaikan pada pengajian kuliah subuh di Masjid Al-Huda ini. Maka pada kesempatan Jumat ini, maka khotib biar adil kita sampaikan hak orang tua yang harus dipenuhi oleh anak-anak. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hak besar orang tua yang harus dipenuhi oleh anak adalah tatkala orang tua mengambil harta anak sebagian kecil atau sebagian besar tanpa seizin anak, tanpa sepengetahuan anak, maka hukumnya halal, hukumnya boleh. Jangan dituduh orang tua sebagai pencuri. Jadi kalau ada orang tua yang ngambil harta anak diam-diam, tanpa izin anak, tanpa sepengetahuan anak, maka jangan dituduh pencuri. Na'udzubillah min dzalik. Mengapa? Karena itu hak orang tua. Dalilnya, dulu di zaman Rasul ada seorang anak yang mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bapak aku ngambil hartaku tanpa seizinku." Maka Rasul bersabda kepada anak tersebut, "Anta wa malu kali abika." Bahwa dirimu, hartamu adalah milik bapakmu dan ibumu. Jadi biarkan jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau ada orang tua mengambil harta anak tanpa seizin anak, biarkan. Karena itu hak orang tua. Tapi ingat, ini berlaku orang tua terhadap anak, tidak sebaliknya. Apalagi orang lain atau kakak dan adik. Kalau kakak
mengambil harta adiknya, harus izin kepada adiknya. Begitupun sebaliknya. Tapi kalau orang tua mengambil harta anak, walaupun tanpa seizin anak, hukumnya halal, boleh. Dalilnya sudah disampaikan tadi. Jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan, walaupun kita tahu sifat orang tua itu tidak ada yang mau merepotkan anaknya, tidak ada yang mau menyusahkan anaknya. Tapi kalau ada orang tua yang seperti itu, ngambil harta anaknya diam-diam tanpa seizin anaknya, diberangkaskan, dia tahu mungkin kode kuncinya atau dimanapun itu, maka hukumnya halal kalau itu orang tua yang mengambilnya. Yang kedua, hak besar orang tua yang harus dipenuhi oleh anak-anak adalah tatkala orang tua memberikan sesuatu kepada anak berupa rumah, apartemen, kendaraan, suatu waktu orang tua mengambilnya lagi, mungkin untuk umroh, untuk haji, hukumnya halal. Orang tua memberikan sesuatu kepada anak, kemudian suatu waktu diambil lagi barang-barang tersebut, boleh. Dan jangan sekali-kali dituduh orang tua borok sikutan. Ini khusus orang tua jamaah yang dirahmati Allah, tidak berlaku orang lain. Kalau orang lain hukumnya haram. Memberikan sesuatu kepada orang lain kemudian diambil lagi, hukumnya haram, seperti menjilat ludahnya sendiri. Seperti apa contohnya? Pilkada mungkin sudah memberikan bantuan karpet ke masjid, dia nggak dipilih, diambil lagi karpetnya, haram hukumnya. Khotib juga pernah lihat ada caleg yang membaguskan jalanan jadi bagus, tapi dia tidak dipilih, dihancurin lagi jalanannya, dan itu hukumnya haram. Jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan, sesuatu yang kita berikan kepada orang lain diambil lagi, itu hukumnya haram. Tapi kalau orang tua memberikan sesuatu ke anak, kemudian suatu waktu orang tua mengambilnya lagi, hukumnya halal, hukumnya boleh. Yang ketiga, hak orang tua yang harus dipenuhi oleh setiap anak adalah tatkala anak sedang melakukan ibadah sunnah, sholat tahajud, sholat duha, ataupun bentuk-bentuk sholat sunnah yang lain, kemudian orang tua memanggilnya, wajib membatalkan sholat sunnah itu, wajib membatalkan ibadah-ibadah sunnah itu, penuhi dulu panggilan orang tua. Walaupun nanggung tinggal 1 rakaat lagi, walaupun nanggung tinggal 1 ain lagi, tinggal beberapa ayat lagi, batalkan, penuhi panggilan orang tua. Mengapa? Karena memenuhi panggilan orang tua wajib hukumnya, sementara sholat tahajud, sholat sunnah, baca Quran, zikir, hukumnya sunnah. Jadi yang sunnah-sunnah itu ketika orang tua memanggil, batalkan. Nanti setelah memenuhi panggil orang tua, baru lanjutkan lagi ibadah sunnah tersebut. Dalilnya, dulu ada orang ahli ibadah namanya Juraid. Dia sedang melakukan sholat sunnah, ibunya minta tolong, memanggilnya sampai 3 kali, tidak dibatalkan ibadah sunnahnya oleh Juraid. Ibunya sakit hati, kemudian ibunya berdoa kepada Allah untuk keburukan Juraid, dan doa ibunya tembus ke Allah, mustajab. Kemudian benarlah Juraid mendapatkan keburukan. Jamaah yang dirahmati Allah, hati-hati. Memenuhi panggilan orang tua hukumnya wajib. Tidak ada yang boleh menghalangi panggilan orang tua, bos, bisnis, apapun itu, maka memenuhi panggilan orang tua hukumnya wajib. Kemudian yang keempat, jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan, hak besar orang tua yang harus dipenuhi oleh setiap anak adalah hak orang tua tatkala mau memerintahkan anak yang menceraikan istrinya, ceraikan istrinya. Jadi kalau ada bapak ibu kita yang memerintahkan kita menceraikan istri kita, wajib hukumnya untuk menceraikan istri, karena perintah dari orang tua, dengan 3 syarat. Yang pertama, bukan sentimen pribadi. Yang kedua, demi kemaslahatan. Yang ketiga, yang nyuruh menceraikan itu adalah orang tua yang soleh dan solehah. Dan kita tahu orang tua yang soleh dan solehah ketika memerintahkan anak yang menceraikan istrinya berdasarkan ilmu, berdasarkan pertimbangan. Dalil, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah memerintahkan anaknya Nabi Ismail menceraikan istrinya karena alasan
istrinya selalu mengeluh atas penghasilan suaminya setiap hari pas-pasan. Maka Nabi Ibrahim perintahkan kepada Nabi Ismail, ceraikan istrimu. Maka Nabi Ismail menceraikan istrinya. Begitu juga Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah, punya istri juga begitu. Maka Umar perintahkan kepada Abdullah, Abdullah, ceraikan istrimu. Maka diceraikan oleh Abdullah. Begitulah jamaah yang dirahmati Allah. Hak besar orang tua. Jadi saat orang tua memerintahkan anaknya menceraikan istrinya, ceraikan istrinya dengan 3 syarat. Bukan sentimen pribadi. Yang kedua demi kemaslahatan. Yang ketiga orang tuanya saleh dan salehah. Yang terakhir, yang kelima, jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan, hak besar orang tua yang harus dipenuhi oleh setiap anak adalah prioritaskan yang pertama pemberian nafkah kepada orang tua, baru istri dan anak. Jangan dibalik. Istri dulu, anak, baru orang tua. Orang tua dapat sisa. Itu anak durhaka. Mestinya dalam pemberian nafkah, orang tua dulu dinafkahi, baru istri dan anak-anak. Dalil dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam hadis yang panjang, ada 3 orang yang terjebak dalam gua. Kemudian bertiganya ini mereka bertawasul. Salah satu tawasul dari mereka ini adalah, ya Allah, saya punya orang tua. Setiap malam saya peraskan susu kambing untuk kedua orang tua saya. Pada saat saya lagi meras susu kambing, anak saya yang masih kecil merengek-rengek, nangis-nangis minta susu itu, ya Allah. Tapi saya tidak kasih karena orang tua saya belum. Setelah jadi susu itu diperas, kemudian saya datang ke rumah orang tua saya malam-malam. Ternyata orang tua saya sudah tidur. Saya balik lagi ke rumah. Ya Allah, ternyata anak saya masih nangis minta susu itu. Tetap saya tidak kasih, ya Allah. Keesokan harinya saya kasih orang tua saya, baru sisanya saya kasih ke anak saya. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Dalam pemberian nafkah dalam pandangan syariat Islam, itu orang tua pertama diberikan nafkah, baru istri dan anak. Nah, sebagian orang zaman sekarang, Masya Allah, Subhanallah, gajian suaminya itu masuk ke rekening istrinya semua. Syukur-syukur, walhamdulillah, istrinya bijaksana, membantu suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Orang tuanya dulu disisakan atau diberikan duluan, baru untuk istri dan anaknya. Kalau istrinya bijaksana dan paham. Tapi celakanya, waliyadzubillah, kalau istrinya egois, semuanya dikuasai oleh istrinya. Jadi harusnya menjadi seorang pemimpin keluarga harus bisa memegang kendali. Agar apa? Mendahulukan orang tua, baru istri dan anak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sayyidil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik yang Allah muliakan. Dulu sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu disediakan 2 butir kurma oleh Rasulullah. Namun oleh Abu Hurairah dimakan cuma 1 butir kurmanya. Maka Rasul bertanya, Abu Hurairah, bukankah aku menyediakan kurma kepadamu 2 butir? Kenapa cuma engkau makan 1? Dijawab oleh Abu Hurairah, yang 1 saya bawa pulang ya Rasul, untuk orang tua saya. Begitu jamaah. Salafus saleh, para sahabat amat sangat mencintai orang tua mereka. Sampai makanan mereka ingat orang tua mereka di rumah. Bahkan ada salafus saleh yang nangis terseduh-seduh, seseguk-seguknya nangis
sampai matanya bengkak. Kenapa? Ketika ditanya, kenapa engkau nangis sampai sebegitunya? Maka dijawab oleh ulama salafus saleh ini, orang tua saya sudah meninggal satu, tersisa satu lagi. Itu artinya pintu surga tertutup satu, tinggal satu lagi. Itu yang membuat nangis. Orang tuanya meninggal satu, apalagi dua-duanya. Jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan, bandingkan dengan anak-anak zaman sekarang. Waliyadzubillah min dzalik. Mereka tinggal di kota enak, rumahnya AC, makanan di restoran, makanan yang enak-enak. Sementara orang tuanya di kampung, tempat tinggalnya ala kadarnya, makannya ala kadarnya. Itu anak durhaka. Dia lebih mementingkan istri dan anak-anaknya dan melupakan orang tuanya di kampung. Bahkan tidak sedikit anak-anak di Indonesia ini, ketika orang tuanya sakit, tidak ada yang mau merawat orang tuanya. Tidak ada yang mau mengurus orang tuanya sakit-sakitan. Mereka beralasan, saya sibuk, adik aja lah yang ngerawat ibu kita, orang tua kita. Adiknya bilang, adik juga sibuk bang. Begitulah Bapak-bapak yang Allah muliakan, sebagian anak-anak Indonesia yang melupakan orang tuanya. Bahkan di Indonesia ada anak yang tega memperkarakan ibunya gara-gara harta sampai ibunya masuk penjara. Bahkan ada anak yang memukul, menendang dan membunuh orang tuanya. Waliyadzubillah min dzalik. Beda jauh panggang dari api orang-orang di Arab Saudi yang begitu sayang dengan orang tuanya. Mereka berebut untuk merawat orang tuanya. Saya yang merawat. Oh tidak, saya aja. Begitu harusnya. Sehingga berkah hidupnya, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi saling berlomba untuk merebut merawat orang tua, bukan dorong-dorongan. Tapi saya yang mau merawat orang tua. Tinggal di rumah saya aja ya ibu ayah. Ayo tinggal di rumah. Oh nggak bisa, tinggal rumah saya aja. Begitu mestinya. Bukan malah oh nggak bisa. Di rumah saya sempit. Di rumah abang aja lah. Oh nggak bisa, adik juga sempit rumahnya bang. Nauzubillah min dzalik. Kasihan orang tua jamaah yang dirahmati Allah. Khatib bersaksi, beruntunglah bapak-bapak, saudara, adik-adik yang masih punya orang tua, yang masih bisa memandang wajahnya, yang masih bisa memeluk tubuhnya, yang masih bisa mencium keningnya. Beruntung. Wallahi, ketika orang tua sudah tiada, meninggalkan dunia ini selama-lamanya, hidup akan sunyi, hidup akan hampa, kebahagiaan sirna. Maka pesan khatib untuk seluruh jamaah Jumat Masjid Al-Huda yang Allah muliakan, mumpung orang tua masih ada, mumpung orang tua masih hidup, sayangi mereka, cintai mereka, perhatikan mereka, pedulikan mereka. Karena jihad kita itu sementara ini, negeri kita aman, maka jihad kita adalah kepada kedua orang tua kita. Terus berbuat baik. Jadi siapapun yang memburu berkah, buruklah berkah di orang tua. Di orang tua banyak keberkahan, jamaah yang dirahmati Allah. Orang yang melupakan orang tua pasti hidupnya tidak akan pernah berkah. Walaupun tinggal di rumah yang mewah, walaupun tinggal di rumah gedongan, tapi dia melupakan orang tuanya, keberkahan hidup akan sirna. Jamaah, ketahuilah, hidup kita di dunia ini mencari berkah. Maka burulah berkah di orang tua kita. Adik-adik, berbuat baiklah terus kepada orang tua kalian, agar kalian mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan agar kalian hidupnya berkah, belajarnya dimudahkan oleh Allah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat
innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka merawat kami, mendidik kami, menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Allah, ampunilah segala kezaliman kami terhadap kedua orang tua kami. Ampunilah kami terhadap keburukan-keburukan kami terhadap kedua orang tua kami. Tuntunlah kami ya Allah agar kami menjadi anak yang saleh, agar kami menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, kumpulkan kami kembali bersama orang tua kami di Jannatun Naim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.